Konnichiwa, Sampurasun Sadayana, balik lagi di AKJB Talk. dan kali ini kita akan mau apa nih? Kita kemarin kan kita udah bahas tentang AKJB di mata AKJB-nya sendiri ya, sampai ke sektor-sektornya. Sampai ke sektornya sendiri gitu ya. Yang bawahnya juga beda lagi gitu. Soalnya kan ini kan baru lagi. Iya, kita kan baru lagi gitu. Ya. Jadi untuk podcast kali ini sih kita pengen tahu gitu AKJB menurut orang-orang kayak gimana sih? Nah, sebelum ke orang-orangnya kita tanya, kita ini dulu ya. Iya, kita kenalan dulu aja. Kenalan Karena dulu kan ada aja, pepatah gitu. tak kenal maka tak kau sirahna gitu. Apa? Tak kenal kata saya. Kata siapa? Orang kenal sama teman mana dia yang laki-laki nggak sayang sampai sekarang? Jangan gitu dong. Sayangnya beda. Sayangnya ya. beda. Pepatahnya bilang Ya. tak kenal maka kenalan. Kenalan dulu dong. Dari kenal siapa maka- dulu? Kebetulan dulu. Ya, Dari siapa dulu? Dari siapa dulu ya? Oh, sweet. Gimana? Sweet Jepang apa sweet biasa? Sweet biasa aja. Ya, biasa. Hup. Saya sweet biasa. Ya, lagi. Hup. Udah gunting batu kertas, Wen. Ya, batu gunting kertas. Oke. Kenalkan, nama saya Uki, mahasiswa Mahiwal yang mengeong. Dan Ya. nama Saya Krisna Deva. Jadi saya di sini memang jadi staf di AKJB, tepatnya itu jadi staf administrasi dan umum. Jadi pada kesempatan kali ini sih kita nggak hanya bacain secara umum aja, maksudnya kan kalau kemarin kan itu kita podcast di AKJB-nya sendiri benar-benar menurut si AKJB-nya gitu. Ya. Nah kalau ini kita bawa narasumber, kita mau bacain juga ini apa pendapat dari kalian lah ya gitu, pendapat dari AKJB itu orang-orang. kayak gimana. Nah, sebelum ke narasumber, kan kebetulan kita ada staf AKJB-nya di sini. Ya jelas dong. Nah, saya mau tanya nih, AKJB menurut kamu sendiri itu apa? AKJB itu sebenarnya kan dari singkatannya sendiri kan Asosiasi Komunitas Jepangan Bandung. Ya. Nah, di mana kan kita itu lebih ke benar-benar asosiasi yang mewadahi komunitas Jepangan. Jadi benar-benar sebagai wadah. Di mana wadahnya sendiri kita misalkan ada komunitas yang pengen dibantu, mungkin contohnya mungkin seperti cosplay, mungkin seperti anime atau gimana gitu kan, butuh pengarahan gimana sih bagusnya si komunitas ini dibantu sama kita, begitu. Ya, jadi kan tadi udah ini. Tapi saya waktu itu pernah ya lihat di saya coba cari search engine, salah satu search engine. Saya nulis AKJB, yang keluar apa coba? AKJB. Bengkel motor. Lo nggak pakai motor? Nah, ke apa ya? Gimana? Kalau misal ya berarti kan itu sebenarnya AKJB sendiri sebenarnya namanya udah ada, cuma belum terlalu ini kan ya. Ya, mungkin belum terlalu Terkenal gede juga sih. Makanya di sini juga kita sambil mengenalkan AKJB itu apa, tapi kita lihatnya dari persepsi komunitas lain. Maksudnya komunitas lain di sini itu adalah komunitas yang tergabung dalam AKJB itu sendiri gitu kan ya. Mulai dari mungkin nanti ada beberapa ya ada lah narasumber kita nanti Kita sudah ada gitu hari ini. Ya. Terus juga kita juga pengen bawain juga ini pendapat teman-teman menurut AKJB itu gimana sih? Nah, gitu. Kita juga pengen tahu gitu kan ya. Kan sampai ada yang ngomong ini loh waktu itu. Ntar ya sambil buka topik, panas soalnya. Ada yang bilang gini waktu itu. Saya pernah tanya ke beberapa orang, AKJB itu apa sih? Oh, AKJB mah itu yang di Facebook, yang disebutin nggak? Di Facebook kan suka ada gini. Oke, siap AKJB. Hah? AKJB itu maksudnya gimana? Iya, kayak misalkan kita ngomong ke seseorang gitu ya. Orang itu ternyata mengiyakan tapi kayak ngehina sih sebenarnya. Oke, siap AKJB. Oh, gitu siap, kan. AKJB gitu kan. Padahal kan AKJB beda lagi. Nah, gitu. Terus aku juga nanya saya juga nanya ke beberapa yang lain ya, komunitas yang lain. Gimana? AKJB itu apa sih? Baru tahu saya aja. Perasaan yang ada di Bandung tuh cuma sosok aja katanya kan. Somo ya. Gitu kan. Terus nanya lagi ke yang lain, AKJB itu apa? Oh, nggak tahu, saya nggak ikutan. Padahal dia ada anggota komunitas loh. Dia anggota komunitas tapi bilangnya nggak tahu. Nggak tahu AKJB itu apa gitu ya. Makanya mungkin hari ini kita mau mungkin mau memperjelas, tapi memperjelasnya tuh kayak kita juga pengen tahu gitu. Pendapat teman-teman, pendapat dari komunitas, mungkin kedepannya juga kita selain mau tahu menurut si komunitas itu sendiri, kita juga mungkin ada konten lain ya untuk memperkenalkan AKJB lagi. Ini daripada lama-lama kita panggil aja narasumber kita. Panggil aja. Ya, kepada narasumber silakan.
dari komunitas mana? Nama saya Rafa Rahmat, saya perwakilan dari JVS Hunter. Ya itu aja. JVS Hunter. Jadi JVS Hunter sendiri maksudnya komunitas apa sih atau gimana gitu? Jadi JVS Hunter ini adalah sebuah wadah di mana kami memberikan informasi mengenai event apa yang bakal dilaksanakan, di mana, kapannya, bahkan sampai rundown-rundownnya, bahkan liputan di itunya juga. Oh, jadi event jurnalis ya? Iya, liputan di acaranya juga semacam itu lah. Oke, selanjutnya boleh kenalin diri? Boleh. Nama saya Zahra, saya dari komunitas Kurasi Bandung. Kurasi itu apa sih? Kurasi itu apa sih? Gitu. Kalau Kurasi itu sendiri sih sebenarnya dulu tuh merupakan kayak apa ya, komunitas nongkrong anak di Jepangan yang suka anime dibahas. Cuman dulu Kurasi itu dibentuk karena fans terhadap suatu anime yang namanya tuh Black Rock Shooter. Kan itu kan ada karakter yang namanya Katakuro ya. Nah diduga dari situ. Namun kalau buat sekarang Kurasi itu jadi kayak spesifiknya membahas tentang di Jepangan. Jadi apa sih yang terjadi di Jepangan atau ada apa aja sih tentang kebudayaan Jepang kita, itu bisa dikaji. Itu bisa dilihat di Instagramnya Kurasi gitu. Jadi lebih kayak ke komunitas yang mengkaji apapun yang berhubungan dengan budaya Jepang gitu ya. Iya. Menurut kakak sendiri nih, KJB itu pasti maksudnya menurut pengamatan kakak sendiri gitu, sebagai orang yang dari JVS Hunter. Kalau KJB sendiri, dia itu pada dasarnya semacam bukan gabungan dari komunitas sih, cuma ya pada dasarnya sebuah wadah yang menaungi beberapa komunitas gitu kalau di Bandung. Ya, itu sekilas saja. Kalau Raka nih, apakah Raka merasa mewadahi komunitas Jepang enggak? Terus menurut Raka mewadahinya itu kayak gimana sih kalau KJB? Kalau untuk KJB sendiri memang sudah cukup walaupun belum semuanya dirangkul. Tapi saya berharap semoga kedepannya bisa semua dirangkul lah ya. Iya. Gitu. Gitu ya. Ya sama pertanyaannya buat Kurasi. Menurut Kurasi sendiri gitu ya. Apa itu KJB gitu? Terus ya tadi sama pertanyaannya dengan yang diajukan ke JVS Hunter. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, KJB itu tuh sama sebagai wadah dari dimana komunitas-komunitas Jepang di Bandung berkumpul. Cuma kalau saya boleh pakai analogi, jadi ibaratkan kayak komunitas-komunitas di Jepang itu tuh sebuah negara, dan KJB itu tuh PBB-nya komunitas-komunitas tersebut. Kan fungsinya PBB buat dunia, buat negara-negara itu apa sih? Nah itu. Dan dalam mewadahinya tuh gini, kan saya tuh pernah dikasih tahu ya, KJB kan ada beberapa apa sih, akan membahas beberapa kebudayaannya. Jadi sebenarnya saya lihat sih definisi merangkul dari mereka itu biasanya KJB menawarkan kejepangan dari segi budaya, komunitas mana nih yang minat dan bisa mengelolanya dan bisa memegangnya itu. Terus kalau misalnya kesenian siapa, terus yang anime siapa, ada banyak sih beberapa hal yang di Jepang yang bisa dibahas, dan ada komunitas yang spesialis di bidang tersebut. Begitu pengamatan saya kira-kira. Terus gini kan tadi Kurasi kan tadi membahas budaya ya, lebih kayak apa sih kayak mungkin kesenian dan produk-produk budaya lah ya, kayak keseniannya, kayak apanya. Nah, menurut Kurasi sendiri, apakah dengan dinaungi KJB tujuan kalian di Kurasi itu makin berkembang atau makin menyusut gitu? Kalau pengalaman kami sih, saya malah merasanya ada perkembangan signifikan ketimbang sebelum Kurasi itu tahu dan gabung dengan KJB. Makanya kenapa kalau saya mau bilang Kurasi itu termasuk komunitas yang gak segede komunitas Jepangan yang lain, bisa dibilang kecil. Sedangkan kita itu punya niat untuk menyebarkan pengetahuan kita tentang Jepang. Kan ini ya, selama saya di Kurasi banyak loh fakta-fakta menarik yang bagus di Jepang yang bagus buat dikaji, tapi jarang ada yang bahas, apalagi di Bandung. Nah, dengan adanya KJB yang skalanya lebih gede dibanding Kurasi, harapan saya pada KJB itu supaya kita kan tergabung dalam KJB, terus juga konten-konten kita tuh tersiarkan gitu. Sekali mengenalkan Kurasi, mengenalkan KJB, mengenalkan Jepangan juga gitu. Atau bisa yang skala lebih jauh lagi gitu. Kalau
dari JPS sendiri gimana? JPS gimana nih kalau misalkan dari pandangan kalian, apakah AKJB itu udah benar-benar bikin bukan komunitas sih, tim jurnalis kalian tuh makin berkembang lagi atau kayak gimana gitu? Dan apa sih harapannya buat AKJB? Ya, efek ke tim jurnalis di JPS Center ya. Iya. Efeknya itu dia jadi lebih berkembang dalam artian lebih membantu AKJB dalam hal begitu. Jadi memang AKJB ini mengajak JPS Center untuk bekerja sama gitu, dan saya pun ya aja karena kan ya membagi info justru bagus gitu, karena JPS Center itu sendiri yang pengen semua orang tahu kalau JPS itu ada gitu. Kalian bisa coba festival Jepang itu seperti apa ramenya gitu, dan ya kalau seandainya kalian tertolong dari situ dan membuat kalian lebih aktif lagi ya itu bonus aja gitu ya. Jadi memang sekedar info aja ya. Jadi JPS Center ini memang sudah jadi partner media buat AKJB, dan kurasi juga gitu ya. Jadi kalau kurasi itu lebih ke sosial media, karena kurasi kan lebih ngebahasnya tuh kayak budaya Jepang, pop kultur dan segala macam. Kalau JPS kan kita lebih ke acaranya, lebih ke acara gitu ya. Kita juga udah berpartner mungkin dalam hal acara dokumentasi dan info-info terkait event Jepangan gitu. Mungkin kalau sekarang ini mungkin agak sedikit kurang ya, karena mungkin karena lagi pandemi dan event juga mungkin cuma kebanyakan online sih. Yang kedua juga mungkin karena beberapa komunitas juga anggotanya memiliki kesibukan masing-masing ya, kayak misalkan ada kan beberapa komunitas yang ketuanya sekarang lagi sidang judul lah. Ngomongin sidang judul, ayo ngomongin sidang judul. Semangat. Enggak, itu maksudnya. Ya, maksudnya memang punya kesibukan masing-masing. Cuma kan ya mungkin karena kan biasanya kalau komunitas Jepang itu kan lebih banyak kan kumpul di event gitu kan. Sekarang karena nggak ada event, apalagi kan kalau ada pun malah online susah juga kan. Susah juga gitu koordinasinya. Jadi mungkin ya walaupun kita sedikit mundur gitu ya, tapi istilahnya ya kita semua di sini punya niat yang sama lah, ingin ngembangin lagi di Jepangan supaya lebih maju gitu. Baik dari segi mungkin info eventnya gitu, maupun dari segi produk-produk budayanya kayak misalkan dari tradisi gitu kan, dari pop culture dan yang lainnya gitu kan. Terus ini kan kalian kan masuk di AKJB tuh mungkin punya selain tujuan ya, punya satu harapan gitu ya. Harapan kalian sendiri untuk AKJB gimana sih gitu? Jadi inginnya mungkin kalau kita pakai bahasa yang lebih gampang ya, kalian teh mau kayak gimana? AKJB itu mau gimana di mata kalian gitu? Mau dari mana dulu? Dari sini atau dari sana? Dari sana dulu. Dari sini dulu. Ya. Harapannya ya? Harapannya gitu. Harapannya selain biar lebih merangkul komunitas yang lain, saya harap AKJB ini bisa ya publikasinya ditingkatkan lagi. Maksudnya itu kalau sananya dalam kegiatan gitu, jadi setiap kegiatan itu ada semacam video gitu, taruhlah diupload di YouTube gitu, kemudian ya syukur-syukur ya buka cabang juga sih gitu di kota lain gitu. Buka cabang. Jadi ya mungkin di Jakarta bisa gitu ya, karena Bandung itu dia lebih dekat ke pusat Jakarta gitu kan. Contohnya aja gini, Sosanbu kan gitu. Sosanbu walaupun dia nggak punya cabang resmi, tapi ada satu organisasi yang sama juga dibuat di Jakarta. Saya lupa lagi namanya apa gitu, Daiichi atau apa gitu. Tapi pokoknya ada gitu. Ya, dan artinya dari situ juga semoga KJB ini bisa menginspirasi kota-kota lain dalam scene di Jepangan ini agar bisa melakukan antar komunitasnya gitu. Nah, dari Kuroshi gimana harapannya? Jadi gini, kalau harapan saya itu sama sih tadi. Jadi AKJB itu harapannya supaya publikasinya lebih gencar lagi, konten-kontennya lebih gencar lagi, dan juga AKJB itu diharapkan bersama kami nih, dan setelah merangkul komunitas-komunitas yang lain, mereka itu bisa memperkenalkan sisi lain di Jepangan, bahwa di Jepangan itu nggak cuma pop culture aja loh, ada produk budaya lain dari Jepangan yang
patut untuk dipelajari, untuk diperhatikan, untuk diapresiasi. Dan juga ya saya juga tahu lah di Jepangan itu tuh ada yang mengasah kreativitas juga. Dan jika AKJB bisa mempromosikan lebih luas lagi kan, saya pikir ada kemungkinan besar untuk menjalin kerjasama yang lebih gitu. Ini kan kalau AKJB kan sekolah Bandung, nanti ada kerjasama sekolah Indonesia, terus juga kayak ada kerjasama dari segi apa sih, kayak hubungan luar negeri lah, pendidikan. Ya misalnya apa ya, ini mah mohon maaf ya kalau rada muluk-muluk. Jadi gini, kayak misalnya kerjasama Indonesia dan Jepang, AKJB itu tuh ada bagiannya dari situ gitu. Ya harapan saya itu seperti itu gitu. Gimana gitu? Ternyata kalau setelah dengar menarik juga ya. Iya. Gitu ya. Mungkin dari GFest, dari Krosi gitu. Karena kan ini GFest sama Krosi itu hampir nyambung lah sebenarnya. Iya. Maksudnya komunitasnya kan GFest sendiri kan tentang event, publikasi event. Ini Krosi publikasi tentang pop culture. Iya. Karena di event sendiri tuh ada kita masuknya ke budaya, kultur kayak gitu kan. Jadi kan nyambung. Jadi kita nggak salah bawa narasumber gitu kan ya. Soalnya kemarin saya mau bawa ini loh, bawa apa? Ada kenalan dari teman mau bawa ke Jepang, tapi takutnya nggak ngerti AKJB ya gimana gitu. Ntar kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita balas pakai bahasa Jepang, kita pakai ini terjemah nanti. Terjemah pakai Google ini. Pakai itu ya. Nah kan gini, kan tadi kita ngomongin tentang harapannya. Nah tadi kan sempat disinggung juga kan tentang tujuan kalian dengan AKJB kayak gimana gitu. Nah sempat muncul pertanyaan begini untuk AKJB ya ini. Gimana sih hubungan kalian ya AKJB gitu, dan komunitasnya dengan aliansi, susah banget ngomong. Aliansi jadi pangan lainnya kayak misalkan kalau di Bandung itu kan ada 3 aliansi ya. Pertama AKJB, kedua Amaji yang untuk mahasiswanya, yang ketiga Sosonbu. Nah, sejauh ini relasi kalian selain KKJB gitu, kedua yang aliansi itu bagaimana gitu? Apakah memang kurang dekat atau memang lumayan kayak AKJB juga atau gitu. Kan misalnya kalau Amaji itu kan kalau gini, jadi 3 aliansi ini tuh berbeda target juga gitu. Kalau misalnya AKJB kan kita lebih ke umum. Jadi nggak cuma komunitas aja. Jadi individu pun bisa masuk sebenarnya. Kalau Amaji itu untuk mahasiswa. Mahasiswa ya. Kalau Sosonbu itu untuk anak SMA. Ya, anak sekolah lah. Nah, dari kalian sendiri, penilaian kalian ya ini ya. Hubungan AKJB, kita ngambilnya AKJB aja yang ini terlalu luas ya. AKJB dengan yang lain bagaimana sih, dengan aliansi yang lain? Apakah menurut kalian aja gitu, bagaimana gitu? Mungkin dari Krosi dulu deh. Kalau hubungan AKJB dengan 2 aliansi yang tadi disebutin, kalau menurut saya sama sih. Jadi perlu dirangkul lagi, perlu didekatkan lagi, karena meskipun berbeda target audiens kan tujuannya sama aja, Jepangan. Cuman emang AKJB itu lebih umum, ya harusnya sih harapannya gitu aja, bisa berpegangan tangan dengan kedua aliansi tersebut. Ya lumayan gitu. Berpegangan tangan. Iya, berpegangan tangan. Saya berpegangan tangan gitu aja. Ya. Dari GFest bagaimana? Penilaian GFest aja tentang relasi AKJB ke aliansi lain lah. Kalau dari GFest memang ya simpelnya mah ya saling koordinasi aja. Tapi kalau yang dari 3 ini memang saya bisa lihat juga ini dia dari sektor berbeda. AKJB dari Sosonbu aja dia kan lingkupnya itu kan SMA gitu. Kemudian Amaji itu dia mahasiswa dan ya AKJB itu umum gitu. Nah jadi memang di ketiga ini anak-anak SMA ini mereka punya behavior atau kebiasaan tersendiri gitu. Kemudian yang lebih maturnya itu lebih dewasanya itu kan dia di kuliah gitu kan. Karena di kuliah itu dia ada semacam bukan beban tanggung jawab sih, cuma memang dikerahkan karena yang namanya maha gitu kan, ditambah gitu. Jadi untuk aktif juga di masyarakat gitu. Iya. Kalau SMA ini kan dia bisa serius, bisa juga di hobi gitu. Kalau ini dia lebih formal lah gitu. Tapi kalau misalnya AKJB ini kan karena dia umum, artinya memang banyak juga kan gitu. Fast lah gitu, VAST kalau di bahasa Inggrisnya gitu. Lebih luas lingkupannya dan lebih diversity-nya juga, perbedaannya juga banyak gitu. Tapi seenggaknya itu kan karena dia merangkul komunitas ini kan
pasti punya tujuannya masing-masing tuh. Nah, iya. Tuh jadi seenggaknya ya itu behaviornya itu kebiasaannya itu ya dari tujuan apa yang mereka capai dan apa yang mereka raih gitu. Nah, koordinasi ini pun jadi ya bisa disimpulkan bisa berbagi sudut pandang satu sama lain agar bisa memahami satu sama lain juga. Yang taruhlah yang tua dia itu bisa membimbing yang muda juga bisa membantu yang tua juga gitu. Kemudian dari sudut pandang dari yang formal ke yang informal gitu, karena memang banyak komunitas ya, karena memang disebut sebagai komunitas sih yang rata-rata ya non formal atau semi formal gitu. Begitu. Oke. Dari Krisna ada lagi yang mau ditanyain? Ada apa lagi ya? Oh ya, mungkin sedikit ini aja sih sedikit nanya lagi ke Kuroshi gitu. Apakah kalau misalkan kalian kan dari sektor ini ya, popkultur gitu ya, dari budaya segala macam. Apakah kalau menurut kalian tuh misalkan membuat mungkin kritik saran untuk AKJB, apakah kita juga perlu harus memperkenalkan juga atau gimana? Memperkenalkan budaya Jepang gitu. Kalau kritik saran sih kalau memperkenalkannya itu harus gitu, jangan putus. Nah, meskipun nggak sering banget tapi ya konsisten lah kalau dalam memperkenalkan di Jepangan. Apalagi kan kalau pandemi kan susah ya kalau misalnya mau ke event di Jepangan. Jadi saya pikir manfaatkanlah pandemi ini untuk membuat konten yang memperkenalkan di Jepangan gitu. Iya. Dan ya sebenarnya tadi tuh kayak ngomongin hubungan AKJB dan komunitas aja. Iya, jadi tolong sering-sering ngerangkul juga lah. Jadi kalau saya boleh kasih masukan, tolong tanyai komunitas lain di Bandung, tanya-tanya apa kabar atau ditawarin sebagai media partner. Meskipun emang dari bulan-bulan kemarin, nggak sih dari dulu yang saya tahu AKJB itu emang buka lowongan buat jadi partner sih. Jadi kalau misalnya kita bikin konten atau apa-apa butuh promosi, butuh pressure, nanti AKJB bersedia buat mempromosikan. Itu sih yang saya dengar gitu, yang saya alamin sebagai admin Kuroshi gitu. Terima kasih masukannya dari Kuroshi ya. Jadi memang selama ini sih AKJB mungkin kita lebih ke menitik beratkan untuk merangkul gitu. Karena kitanya sendiri mungkin karena orang-orang itu nggak kayak Amaji dan Tusanbu. Kalau Amaji dan Tusanbu tuh mereka kan lebih ditekenin, bukan advance juga sih, ditekenin ke misalnya budayanya gitu, kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya Tusanbu kan dia kayak anak SMA tuh benar-benar diajarin banget. Kalau kita kan kasarnya kayak udah lepas gitu, maksudnya udah bisa berpikir masing-masing gitu. Betul. Jadi di mana kita juga nggak ada evaluasi mungkin dari orang-orang, nggak ada yang mungkin kalau Sosonbu kan atau Amaji kan memang ada pembinanya. Ya. Sementara kan kita memang sudah dewasa gitu AKJB gitu. Jadi kita juga butuh kritik dan saran dari komunitas lain bagaimana bagusnya gitu untuk AKJB sendiri gitu. Dan dari kata Kuroshi juga benar sih, maksudnya kita kan selama ini fokusnya koordinasi lah, namanya tuh investigasi ya, juga. Karena kan kalau di Jepang kan banyak juga kasusnya kan ya, kayak kalau kita mau mungkin sedikit ya beberapa kasus Jepang kan sering ada kasus kayak cosplayer apa gitu ya. Nah di situ kita juga sebenarnya walaupun kita kasarnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan cara kerja kita gimana, tapi di situ kita ketika tahu ada masalah itu terjadi, kita di situ ada koordinasi gitu antara anggotanya, ini gimana nih penyelesaiannya. Jadi kita tuh apa ya istilahnya kayak mungkin lebih kayak lembaga bantuan hukum di Jepangan lah ya, kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada anggapan gini, AKJB tuh terlalu banyak diem gitu, ada kasus ini diem, ada kasus itu diem. Kita nggak diem kok sebenarnya. Kita juga istilahnya menginvestigasi kasus itu, apakah benar itu kasusnya sudah selesai atau belum gitu kan. Tapi dengan cara kita masing-masing, ya bukan dengan cara kita sendiri gitu kan. Gitu. Terus tadi kan sempat nyinggung Amaji ini ya. Sebenarnya agak mau dilurusin sedikit. Jadi Amaji itu memang mahasiswa kan. Nah, sebenarnya kita juga kalau saya tanya ya ke anak-anak Amaji itu sebenarnya nggak ada peminat sama kayak kalian. Cuma bedanya memang lepasnya benar-benar lepas. Jadi
kita tuh harus benar-benar mainannya brainstorming. Jadi setiap ada masalah apapun di Jepangan ya, kita tuh kayak masalah itu tuh kita urusin tapi dibalikin lagi ke kita gitu. Kayak misalkan kita sebut salah satu ya, ada UKM A lah ya. UKM A ini masalah di keanggotaannya. Nah di Amaji tuh misalkan ada yang bawa nih di UKM A tuh begini keanggotanya, dari kalian gimana? Kita dari Amaji kasih solusi, tapi yang nanti turun bukan Amaji, si orang itu dari UKM itu gitu. Begitupun mungkin Sosonbu kan ya, kayak ada masalah apa, orangnya kasih tahu ke Sosonbu ngasih solusi, nah orang itu langsung turun lagi ke ininya. Karena pelajar gitu ya, Amaji dan Sosonbu itu lingkupnya gitu. Sementara kalau cara kerja di AKJB sih kayak gini, kita lebih banyak rapat, kita lebih banyak mencari benang merah. Nah itu Cari benang merah gimana gitu. Ini masalahnya tuh kayak gimana sih? Coba kalian kenapa masing-masing, terus kita cari benang merahnya bareng-bareng, baru kita eksekusi. ya. Gitu. Jadi lebih mungkin kalau untuk mencari benang merah ya, kalau untuk AKJB sendiri lebih banyak lebih banyak apa ya, kayak pendapat lah gitu ya. Kalau di Amaji mungkin karena terlalu ini ya, ada beberapa pendapat yang berbenturan gitu, tapi ya sebenarnya sama-sama aja di sana juga, baik di Sosonbu, di Amaji ataupun di AKJB, kita sama-sama cari solusi gitu kan, benang merahnya dari permasalahan gitu. Nah berhubung tadi kan udah nanya kurus ini, dari tadi Jipa Santer ingin ditanya kayaknya nih. Oh iya, coba tanya juga dong. Ya, kayak dari kurasi udah nih untuk kritik dan saran tentang AKJB. Kalau Jipa Santer sendiri kan ini lebih kayak tim jurnalis gitu ya. Iya. Mungkin kalian punya kritik dan saran nggak sih kalau terkait tentang konten kita, tentang publikasi kita, tentang artikel yang mungkin pernah kita bikin atau jurnal yang pernah kita bikin gitu, gimana sih? Ada saran lagi? Kalau jurnal atau apapun ya simpelnya konten lah ya. Untuk konten sendiri, taruhlah untuk mengenalkan budaya Jepang itu udah sering. Pertama, jangankan budaya, apalagi pelajaran bahasa juga sering gitu. Iya. Ya channel-channel tipikal ya, bukan yang komentar sih, dia lebih ke matematik ya, atau enggak pengalaman hidupnya Jerome di Jepang gitu. Ya terus yang tutorial bahasa itu emang udah banyak sih gitu. Ya paling kalau seandainya mau dibuat konten, seenggaknya harus ada pembeda gitulah. Pembedanya itu dia bisa lebih rinci, atau wah kalau kita ngelakuin A mungkin kita juga mungkin bisa ngelakuin B juga gitu. Jadi yang unik di Jepangan itu, kita carilah apa yang bisa dilakukan di Jepangan tapi tidak bisa dilakukan di tempat lain gitu. Karena memang dalam membuat konten itu saya mendengar dari Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Iya. Jadi wah lumayan ini ya. Ya lumayan. Lama makin menarik gitu. Ya makin menarik juga gitu ya. Setelah ini kita mau apa nih? Setelah ini. Jadi kita kan sebenarnya waktu itu kayak menyebarkan kuesioner gitu ya. Kita nyebarin kuesioner gitu ya. Terus kita nanya-nanya gini gitu, apa menurut teman-teman gimana sih AKJB itu? Terus apa ada harapan atau kritik saran gitu kan? Oh iya. Nah sekarang mungkin kita lebih daripada kita ya bingung juga mau bahas apa, karena sebenarnya pembahasan kita udah hampir selesai gitu kan ya. Selesai. Karena kita juga udah tahu bagaimana pendapat Kurasi dan Jipes terhadap AKJB kan. Meskipun mungkin kesannya kurang mewakili karena memang hanya Jipes dan Kurasi yang siap untuk ini ya. Nah, kemudian untuk komunitas lain ya kalau misalkan mau diundang, alhamdulillah gitu. Ya, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita akan nyediain snack gitu ya, snack beli sendiri gitu ya. Kalau nggak paling nanti ke toko reptil beli snack gitu kan. Ntar gini-gini gitu kan. Nah mungkin daripada kita tidak bertanggung jawab. Nah ya, ya kan, ya itulah. Jadi daripada kita ngomong kayak gini ya gitu, mending kita bacain aja lah pendapat anak-anak dari pendapat teman-teman lah. Kok anak-anak sih kayak di SMP aja pendapat anak-anak bagaimana gitu? Anak-anak bagaimana? Ya ini kita bacain juga ya pendapat kalian gitu mengenai AKJB seperti apa gitu kan. Mungkin juga nanti ada 1 atau 2 pendapat yang kayak biasanya kayak gimana ya, kayak Nyeleneh mungkin? Hah? Nyeleneh atau gimana? Ya kalau nyeleneh nggak apa-apa sih, soalnya
saya juga tadi kan mengenalkan diri sebagai mahasiswa Mahiwal yang mengeong gitu kan. Ngeong. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau ada yang Mahiwal ya kita bacain juga ya gitu. Boleh, Tapi boleh. mungkin kalau misalkan jatuhnya kayak menjatuhkan gitu ya kita mungkin sekalian kasih solusinya gitu bagaimana supaya pendapat itu teh tidak merusak relasi antara KKJB dengan yang lainnya gitu. Iya. Ya daripada ini karena sangat saya jauh coba ke Zahra. Oke, tadi yang saya buka dulu. Mau kitanya di tengah. Boleh. Boleh di tengah lagi. Oh, atau gini aja di tengah, dibahas sama narsumnya juga. Gitu. Boleh sama langsung, boleh sama pembicara dulu ya. Membawa acara. Salah. Ini Boleh lah sama narasumber mungkin dibacain. yaudah. Kalau dari saya ya, saya bacain. Gini. Bacain satu-satu atau gimana nih? Satu-satu Lanjutin aja. dulu ya satu-satu. Jadi kita nanti nyebutin ininya, terus nyebutin komunitasnya gitu. Iya. Kalau Ah. di individu, ya kita teriakin nih jomblo. Dasar. Iya. Jomblo. Jadi gini, ini ya saya bacain dari surveinya. Ini kan jadi ada beberapa yang ditanyakan kan. Mari kita baca dulu dari seseorang yang bernama Naisan. Dia itu dari komunitas individu. Kasihan. Kasihan jomblo ya, komunitasnya namanya individu. Individu. Jadi kalau di komunitas itu cuma dia sendiri gitu, ketuanya dia, gitu. Iya. Divisi medianya dia, Oke. dia. Iya. Jadi gini, pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang KJB? Dia jawabnya adalah komunitas atau organisasi yang berhubungan dengan budaya Jepang. Ya. Oke. Adakah saran dan atau kritik untuk KJB ke depannya? Masukan Anda sangat berarti bagi kami. Ah. Nggak tahu jawabannya apa? Dan Gan baru. Kan baru. Gan baru. Gan baru. Gan baru. Gan baru. Gan baru. Enggak, Gan baru ya di. Gan baru atau yang gitu kan? rumah. Ya. Dan apa harapan Anda untuk KJB di masa mendatang? Surprise me. Surprise me. Surprise me. Kan dia tadi bilang surprise nih, nanti AKJP bakal ngontrol ke rumahnya dia. Kita bilang surprise. Surprise pada kakak. Nggak gitu buat bercanda. Iya. Oke, respon selanjutnya mungkin nanti dibacain sama Jipes ya. Ya. Udah tuh nih, Jipes mangga, silakan. mangga. Ini, mangga. Oke. Ya, respon selanjutnya. Respon selanjutnya datang dari bernama Nizar aka as known as Len. L-nya 2, N-nya 2, E-nya 1. Tadi saya baca apa coba? Apa? Bukan Len loh, Lenin. Len. Ini atau Beda. Iya, nama orang. Iya. Pas adanya komunitas mana kan Anda? Individu. Iya, individu. Iya. Individu lah. Tapi emang disuruh nulis individu kan emang nggak ada komunitas Iya. manapun gitu. Apa yang Anda ketahui tentang AKJB? Sebuah asosiasi komunitas di Jepangan di Bandung. Ya nggak salah sih. Iya. Itu. That's right. Itu Oke. kepanjangannya. Singkatannya sih. Tapi B-nya bisa berubah-ubah. Kan AKJP Bandung, bisa aja AKJP Banyuwangi bisa kan. Bandar Lampung bisa gitu kan. Bogor bisa. Bogor bisa kan gitu. Pokoknya nanti nggak jadi AKJ Bandung. Nah, AKJ Bandung gitu kan. Banjir bisa. Kan Banjir di Bandung. Oh iya. Nah, adakah saran dan atau kritik untuk AKJB ke depannya? Masukan Anda sangat berarti bagi kami. Masukannya adalah sering-sering update tentang event baik offline maupun event online. Oh iya. Nih Iya. Gipas nih. Jipes nih. Iya. Kan ada JPS nih, jadi mungkin nanti kita koordinasi juga sama JPS. Kalau ada Iya. event-event ya kita publikasi lah, kita kasih tahu lah eventnya apa, di mana, dengan siapa, semangat buat apa gitu ya. Banyak. Tapi kalau memang mau tahu soal informasi atau soal pembahasan soal event, kalian bisa kunjungi fansnya Jipes Hunter ya. Ya JFS Hunter ya, Just Refresh Spasi Hunter gitu. Apa harapan Anda untuk AKJB di masa mendatang? Semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Amin.